Halo guys. Kembali lagi di podcast apa? Oke, sekarang di episode kali ini kita akan ngebahas soal pergolakan antara jomblo dan yang berpacaran. Oke, Seru banget ya. seru banget. Kenapa kita bahas ini? Karena sebenarnya kita melihat gitu ya di realita sehari-hari gitu, entah itu sosial media atau pertemuan gitu ya, pertemuan tatap muka langsung. Biasanya orang-orang tuh sering banget gitu ya ngerosting antara jomblo dan berpacaran gitu. Kayak, kamu jomblo, kenapa sih kamu masih jomblo gitu? Atau misalnya, kamu nggak laku gitu ya? Atau misalnya, kamu jomblo kesepian nggak sih gitu? Biasanya kan kayak gitu. Atau biasanya berpacaran nih, ke orang-orang berpacaran. Oh, kamu berpacaran ya? Nggak ini ya, nggak bosan sama dia. Atau misalnya, kapan nikah gitu? Kalau udah berpacaran kan harus langsung nikah. Misalnya gitu ya, biasanya banyak yang seperti itu. Jadi mungkin kita akan bahas gitu, perspektif dari kubu jomblo dan perspektif dari kubu berpacaran. Oke, nah sekarang karena stigmanya banyak ke kaum jomblo, kita mulai dari kaum jomblo aja dulu gitu ya, dari kubu jomblo. Perwakilan jomblo se-Indonesia ya. Oh my god. Oke, Teh Enci, menurut Teh Enci, bener nggak sih stigma mengenai orang jomblo itu karena nggak laku atau karena nggak normal gitu? Bener nggak sih menurut Teh Enci? Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat gitu, kalau orang jomblo tuh sering mendapatkan stigma-stigma kayak tadi yang Teh Vini bilang gitu, kayak misalkan nggak laku lah, atau dibilang nggak normal, bahkan dibilang nggak normal dan lain sebagainya. Itu benar sekali ya terjadi kepada orang-orang yang jomblo gitu. Tapi aku mencoba melihatnya dari sisi lain gitu ya. Kalau misalkan kita lihat konteks di masyarakat kita gitu, karena masyarakat kita itu kan mayoritasnya itu punya pasangan gitu, dan punya pasangan itu kayak apa ya, seolah-olah itu udah kayak budaya gitu yang ada di masyarakat kita gitu. Sehingga kalau misalkan ada orang yang keluar dari kebiasaannya itu, katakanlah jomblo atau nggak punya pacar gitu, pasti orang itu dianggap aneh gitu, atau bahkan dianggap nggak normal dan lain sebagainya gitu sih. Kalau misalkan dibilang laku atau nggak laku, barang kali ya, aku kayak kurang setuju gitu, karena kan pada substansinya gitu, kita kan manusia gitu ya, kayak kalau bilang laku nggak laku itu kayaknya kayak gimana gitu, karena kita kan manusia, bukan barang gitu sih. Bukan dibeli gitu bukan ya? dibeli, benar Iya, banget betul. gitu sih. Oke, nah kalau soal kesepian dan tidak kesepian gimana nih? Karena kan gini, orang-orang berpasangan itu kan punya teman cerita ketika pulang kerja atau pulang sekolah misalnya gitu ya. Oh, ada teman curhat gitu, atau apa ya, teman hidup gitu ya bahasa Oh my baiknya. God. Gitu. Nah, untuk jomblo sendiri gitu ya. untuk jomblo sendiri. Tenang para kaum jomblo, tenang. Untuk kubu jomblo, kira-kira bener nggak sih yang jomblo itu merasa kesepian? Kalau misalkan ditanya kesepian atau enggak, tentu ada fase di mana kita merasa kesepian gitu, dan aku ngelihatnya kalau kesepian itu tuh bukan karena 100% oke karena kita jomblo gitu jadi kesepian gitu, sedih gitu, enggak. Tapi balik lagi, kesepian itu adalah sesuatu hal yang lumrah atau wajar dialami oleh setiap manusia gitu. Nggak cuma orang yang jomblo, tapi orang yang punya pasangan juga bisa merasakan kesepian gitu. Bahkan orang yang pacaran pun yaitu merasa tidak kesepian karena mereka nggak nyaman gitu di dalam hubungannya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kesepian, ya pasti ada kesepian, tapi itu nggak 100% karena memang kamu pure jomblo gitu. Dan tadi kata Teh Vini bilang ada teman cerita dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk cerita, untuk berbagi berbagai macam hal itu, maksudnya kayak nggak harus selalu ke pasangan gitu, tapi kayak bisa ke saudara, ke temen gitu, atau keluarga dan lain-lainnya gitu, atau orang yang mungkin bagi kita merasa nyaman gitu untuk cerita dengan dia. Oke, intinya sih ada support system di kehidupan kita gitu ya, baik itu sebagai pacar atau sebagai keluarga atau bahkan sebagai teman gitu ya Teh Enci. Oke, nah tadi yang menarik dari Teh Enci adalah yang berpacaran juga katanya bisa saja merasakan kesepian. Oke, kita cek sekarang faktanya. Gimana menurut kubu berpacaran, apakah orang berpacaran memang bisa merasa kesepian dan bisa merasa tidak nyaman dengan pasangannya?
Jadi kalau misalnya pacaran itu kan nggak semuanya romantis ya, kayak all day, all week itu kita bisa merasa bahagia terus-terusan gitu. Tapi kan pasti ada masa-masa di mana kita berantem, ataupun ngambek, ataupun drama-drama yang lain. Namanya juga kan proses mengenal dua orang kan gitu. Bahkan mungkin beberapa orang yang berpacaran juga ada bahkan yang mengalami kekerasan ataupun pacarnya yang toksik kayak gitu. Karena menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2023 itu ada 3.528 kasus kekerasan dalam pacaran di ranah personal yang dilaporin ke Lembaga Layanan tahun 2022. Kekerasannya tuh sih macam-macam ya jenisnya, kayak ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan berbasis online, bahkan tuh juga dalam berpacaran tuh ada kekerasan berbasis ekonomi loh. Yang dampaknya itu pasti kan berlapis. Nah, beberapa korban itu bahkan sampai nggak bisa gitu keluar dari lingkaran kekerasan yang dia alami, gitu kan. Soalnya bahkan kan ada apa ya? Ada quotes sih kayak cinta itu buta gitu, makanya I will love you forever apapun yang kamu lakukan ke aku. Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu ya realitanya gitu. Oke, jadi karena yang saya lihat tadi gitu apa yang disampaikan tuh mungkin karena ketergantungan juga ya sebenarnya. Entah itu karena ketergantungan, ketakutan apa ya? Ketakutan akan kesepian, ketakutan akan tidak terpenuhinya ekonomi gitu, karena tadi kan lebih menggantungkan ekonomi juga gitu, atau misalnya menggantungkan perasaan gitu ya pada orang lain gitu. Nah, kalau misalnya untuk ketakutan tadi gitu ya, itu kan berpengaruh gitu ya pada tidak mau melepasnya gitu, pada apa ya, si korban tuh pada akhirnya tidak mau lepas dari lingkaran setan tadi gitu. Nah, kira-kira gimana sih biar para korban itu gitu, khususnya untuk korban-korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran gitu ya, bisa keluar gitu, Kak? Sebenarnya alasan mereka nggak bisa keluar dari lingkaran itu kan macam-macam ya. Karena mereka diancam, takut diputusin, atau bahkan kayak merasa kalau nggak ada lagi nih yang mau ke aku selain dia gitu. Makanya itu sih yang membuat banyak korban itu kayak nggak bisa melihat realita gitu, kayak dia terbutakan akan cintanya itu, jadi kayak selalu melihat selalu dimaafkan apa yang pasangannya lakukan gitu. Bahkan juga untuk para korban itu bahkan mereka merasa trauma, dan ada beberapa juga yang sampai takut pacaran lagi gitu. Oke. Nah, di sini sekarang bagian kubu jomblo nih. Sebenarnya jomblo itu karena pilihan gitu ya. Ada karena pilihan karena memang punya tujuan yang berbeda, punya kenyamanan tersendiri gitu ya. Tidak harus ke pacar. Nah, tapi ada nggak sih orang yang jomblo gitu ya, karena dia itu trauma atas kekerasan seksual misalnya, atau kekerasan pada dirinya gitu. Ada nggak sih? Ada. Aku ada pengalaman kebetulan kan Yayasan Sapa juga, maksudnya di kita juga membantu pendampingan kasus gitu kan terhadap perempuan gitu, dan ada beberapa yang akhirnya mereka tidak ingin berpacaran lagi, tidak ingin mencoba menjalin hubungan lagi gitu, dan mereka merasa bahwa mempunyai suatu relasi atau berpacaran itu adalah suatu hal yang menganggapnya mereka tidak penting gitu, karena awalnya dari trauma gitu, karena pernah mengalami kekerasan hingga akhirnya mereka merasa takut gitu untuk memulai hal tersebut gitu. Nah, memang dampaknya itu bermacam-macam gitu, dan itu salah satunya itu tidak ingin mempunyai pasangan gitu, dan hal tersebut juga di faktornya itu ya karena kurangnya support system, entah itu dari keluarga, teman, atau orang-orang terdekat gitu. Mereka tidak mendapatkan support gitu, sehingga akhirnya mereka tidak bisa keluar dari rasa trauma itu gitu. Tapi kayaknya bukan cuman orang dia yang pernah mengalami kekerasan gitu, tapi kayak orang yang dia berada di lingkaran itu, bukan berada di lingkaran ya, maksudnya tiap hari kayak kita nih bekerja di lembaga layanan, tiap hari bertemu dengan kekerasan, ataupun mungkin ada orang terdekat yang sangat dekat gitu sama dia yang mengalami kekerasan, itu juga bisa menumbuhkan kayak second trauma sih kalau secondary trauma gitu. Secondary trauma. Mungkin itu juga banyak orang menganggap bahwa tiap
pacaran itu ya sebuah pilihan gitu, bukan keharusan dia Bukan lu harus keharusan. pacaran nggak kayak Iya, gitu. iya. Oke, jadi penasaran nih gitu ya, karena tadi mau itu pacaran atau tidak, sebenarnya itu pilihan masing-masing gitu ya. Nah, untuk Teh Cici sendiri, kenapa sih milih berpacaran? Sebenarnya kan alasan orang berpacaran itu kan macam-macam ya. Ada bahkan itu ada alasan personal gitu. Tapi buat aku pribadi sih pacaran itu kayak proses gitu ya. Oh. Proses mendewasakan diri kita gitu, kayak kita belajar yang namanya saling menghargai, terus juga belajar apa ya, memahami orang. Sebenarnya kalau kita bekerja kan juga saling memahami kan. Cuman kalau ada batasan ketika kita belajar mengenal teman kolega ataupun dengan orang yang kita in-deep berelasi gitu. Terus kita juga belajar untuk saling respect terhadap orang lain gitu. Di situ kan juga belajar dan proses apa ya? Menurut aku sih proses pendewasaan ya, karena dengan itu ini beda ya kalau kita pacaran pas zaman SMA dengan pacaran ketika sudah dewasa gitu. Itu benar-benar kita bisa cara belajar untuk benar-benar mengenal yang namanya dua manusia yang berbeda gitu loh. Tuh. Kadang ngerasa ini nggak sih kalau berpacaran itu kayak selain mengenal gitu, kita tuh kayak belajar untuk menurunkan ego kita gitu. Bener nggak sih? Bener banget. Kayak biasanya kalau di pekerjaan itu kan ada aku pokoknya mau kayak A, terus tapi yang ini mau kayak B. Kadang kita bisa gitu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau dalam berhubungan, apalagi hubungan pacaran orang dewasa ya, itu kan pasti selalu ada yang namanya kompromi gitu. Jadi bagaimana kita berkompromi masing-masing, menurunkan ego masing-masing untuk mencapai hal yang sama-sama kita juga inginkan kayak gitu. Agar tidak merugikan keduanya gitu ya. Win-win solution lah my gitu. Oke, intinya tujuan bersama gitu ya. Yang satu menang, yang satu juga menang Iya. gitu. Oke, sekarang giliran kubu jomblo. Nah, karena tadi ya punya alasan masing-masing, kita juga nggak fair kalau cuma nanya kubu berpacaran. Kita harus nanya kubu jomblo. Alasan kira-kira kenapa sih Teh Enci gitu ya, yang mewakili kubu jomblo, kenapa memilih untuk jomblo? Sebenarnya kalau alasan aku sendiri kenapa memilih masih sendiri gitu, karena sejauh ini masih merasa nyaman gitu, masih merasa nyaman dengan keadaanku yang sekarang gitu. Maksudnya bisa berpergian kemana-mana sendiri gitu, ngehabisin waktu sendiri gitu, masih ada di posisi nyaman gitu dengan hal-hal tersebut gitu. Dan bagi aku sendiri apa ya, ketika aku jomblo aku memiliki waktu yang lebih gitu untuk mengeksplor diri sendiri dan untuk apa ya, lebih banyak waktu untuk berkenalan dengan diri sendiri gitu. Sebenarnya apa yang aku mau, apa yang aku inginkan ke depannya dan lain sebagainya gitu. Dan bisa berfokus juga gitu untuk menjalin hubungan, entah itu dengan teman, keluarga, saudara dan lain sebagainya gitu. Dan tapi kembali lagi gitu ya, bahwa definisi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Mungkin aku merasa nyaman dan merasa bahagia dengan statusku yang sekarang gitu, misalnya nggak punya pasangan gitu, tapi orang lain punya kebahagiaan tersendirinya gitu yang mungkin berbeda dengan pilihanku gitu. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini, nggak boleh lagi stigma entah itu berpacaran atau yang jomblo gitu ya. Jangan lagi gitu, karena ternyata setiap pilihan itu ya ada alasannya gitu, ada alasan tersendiri gitu. Bahkan kebahagiaan pun memang tergantung dirinya sendiri gitu ya. Nggak sama gitu kebahagiaan setiap orang itu. Oke, nah sekarang gitu, karena tadi banyak permasalahan dalam berpacaran kayak KDP kayak gitu-gitu gitu ya. Kira-kira gimana sih biar pacaran sehat gitu? Tipsnya apa saja menurut Teh Cici? Jadi ciri-ciri, jadi kalau untuk pacaran sehat itu kan ada beberapa ciri-ciri ya, kayak kita itu nggak perlu yang namanya merubah konsep diri kita menjadi menurut orang yang lebih baik gitu. Padahal menurut kita itu bukan diri kita. Yang pasti mah kita harus menjadi diri sendiri aja, karena
kalau misalnya kita ingin berubah, jadikan itu ada sumber motivasi untuk diri untuk membantu kita menjadi yang lebih baik. Terus kalau yang namanya pacaran itu nggak menuntut kita untuk meninggalkan keluarga atau teman, karena keluarga atau teman itu juga penting gitu loh. Misalnya untuk kita curhat atau kan keluarga bisa minta uang gitu ke orang tua, itu kan hal yang penting gitu ya. Terus pacaran juga itu dibangun atas dasar yang namanya saling menghargai satu sama lain gitu. Kalau misalnya ada satu aja yang nggak menghargai, satu orang yang merasa dirinya lebih tinggi ataupun satu lebih rendah, itu udah nggak sehat pacarannya. Itu bisa muncul yang namanya toxic relationship kan. Karena keduanya saling egonya saling muncul, tidak ada kompromi. Nah, itu yang namanya disebut pacaran gak sehat. Lalu dalam pacaran juga itu jangan memikirkan kalau yang namanya pacaran itu ada aktivitas seksual gitu. Karena yang namanya pacaran itu kan banyak hal yang bisa dilakukan gitu, kayak nonton bareng atau melakukan hobi yang bareng, jalan-jalan bareng, belanja bareng, itu kan juga menjadi hal-hal positif yang menyenangkan juga untuk dilakukan bersama pasangan. Dan lebih produktif. Dan lebih produktif gitu pastinya. Oke. Gitu. Intinya jadiin berpacaran tuh jadiin sebagai kayak kamu tuh pacar aku, kamu harus menunjang apa yang aku ingin capai gitu. Bahkan misalnya aku juga sama, misalnya bisa menunjang apa yang pacar aku inginkan misalnya gitu ya, kayak saling support dan produktif gitu ya. Itulah yang bisa kita ambil gitu ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari berpacaran. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu. Yeay. Sekarang kita beralih ke kubu jomblo. Nah, karena tadi udah ada tips dan trik gitu ya, gimana berpacaran yang sehat. Sekarang gimana sih biar menjadi jomblo itu bahagia gitu, tetap merasa tidak merasa kesepian, terus juga tetap bisa bahagialah intinya gitu. Gimana kira-kira Teh? Oke. Tips menjadi jomblo yang bahagia. Oke, yang pertama itu bukan manusia bahagia. Oh iya lupa. Tips menjadi manusia dan menjadi manusia jomblo yang bahagia. Yang pertama, kita menanamkan rasa percaya diri di dalam diri kita gitu. Karena kan kadang kayak banyak yang nggak percaya diri gitu dengan status sebagai seorang jomblo gitu. Nah, kita tuh harus menanamkan gitu bahwa apapun status kita itu tuh tidak sedikit pun mengurangi value dalam diri kita sendiri gitu. Kita tuh tetap berharga dengan bagaimanapun status kita sekarang gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita mengubah pikiran negatif tentang status jomblo. Kalau sekarang kan banyaknya di masyarakat status jomblo itu negatif ya. Tadi di stigma nggak laku dan lain sebagainya gitu. Kita harus mengubah stigma itu gitu, dan kita menanamkan bahwa ya itu tadi bagaimanapun status kita itu tetap diri kita sendiri gitu, dan kita tetap berharga gitu. Terus yang ketiga, kita menjauh dari lingkungan yang toksik gitu, dan kita mencari lingkungan yang bisa support kita gitu. Karena ya ketika kita selalu ada di lingkungan itu, maka secara tidak langsung itu merubah mindset kita gitu, yang tadinya kita percaya diri, yang tadinya kita ya I'm okay gitu dengan keadaanku, tapi karena banyaknya omongan dari kiri dan kanan, akhirnya kita merasa terpengaruh gitu. Jadi kita sebisa mungkin mencari lingkungan yang positif, yang bisa mendukung kita gitu. Kemudian menggunakan waktu senggang kita untuk hal-hal yang positif gitu, kayak misalkan baca buku, atau misalkan diskusi, datang ke forum-forum diskusi dan lain sebagainya gitu. Nonton YouTube bisa kayaknya. Nah, nonton YouTube juga bisa. Kalau misalkan yang suka make up, bisa tuh belajar tutorial make up, yang suka ngevlog, misalkan pergi-pergi sendirian sambil ngevlog gitu, itu kan bisa jadi suatu hal yang positif juga gitu. Kemudian yang paling penting adalah kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri kan? Karena self love. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan itu bukan cuma untuk yang jomblo, yang punya pacaran pun kita sebelum mencintai orang lain harus mencintai diri kita sendiri banget dulu. sih gitu. Itu sih kalau dari aku. Menarik sekali. Cinta diri sendiri gitu ya. Yang kadang kita lupain ya hal ini tuh.
kita terlalu fokus ke orang lain, kita terlalu fokus pada omongan orang lain gitu, sehingga kita lupa pada diri sendiri, kebutuhan kita apa, keinginan kita apa yang buat kita nyaman, itu kadang kita lupakan gitu. Oke, makasih banyak buat Teh Cici dan Teh Enci yang sudah Sama-sama. mewakili masing-masing kubunya. Kita berbincang-bincang di sini. Oke, nah teman-teman, jadi setiap kubu, entah itu mau berpacaran atau jomblo, memang memiliki resiko dan kebahagiaannya tersendiri gitu ya. Maksudnya resiko tuh ya berpacaran mungkin ada resikonya, tadi kekerasan dalam pacaran tuh bisa saja terjadi pada setiap orang yang berpacaran gitu. Kemudian juga yang jomblo bisa saja merasa kesepian dan bahkan tadi gitu ya banyak stigma negatif gitu pada kaum jomblo yang tentunya malah berpengaruh buruk ya, mempengaruhi psikis masing-masing gitu. Nah, kebahagiaan pun sama gitu. Kebahagiaan bagi orang berpacaran dan bagi kaum jomblo tuh beda-beda juga gitu. Ada alasan untuk berpacaran maupun untuk jomblo itu ada alasan tersendiri gitu, kayak bahagia tersendiri gitu ya. Yang jelas mau itu berpacaran atau jomblo sebenarnya lebih ke harus mengenal diri sendiri ya, harus mengenal diri sendiri supaya tahu kebutuhannya. Apakah aku membutuhkan partner dalam hidup saya gitu ya, atau misalnya aku sekarang nyaman dengan kesendirianku gitu dan mau fokus karir, mau fokus belajar dan sebagainya. Ya itu tergantung pada pilihan dan tanya pada diri sendiri gitu, kebutuhannya apa gitu. Nah, oke, Teh Cici, kira-kira dari perbincangan tadi gitu, setelah Teh Cici mendengar gitu dari Teh Enci, jomblo itu ABCD tadi sudah dijelaskan panjang lebar, kepikiran gak sih buat berpindah ke kubu jomblo gitu barangkali gitu ya? Agak dark ya. Agak dark ya jokesnya ya. So far sih belum ya. Belum, oke. Masih menikmati proses-proses mengenal dua orang sih kalau aku ya. Ya, nah kalau Teh Enci sendiri mau nggak berpindah kubu gitu ya ke jadi kubu berpacaran? Nggak jomblo lagi gitu. Nggak jomblo lagi gitu, jadi nggak ada stigma lagi gitu. Sejauh ini belum ya, tapi nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba besok punya pacar kan nggak tahu gitu ya. Tapi kalau sejauh ini masih ingin mengeksplor diri sendiri dulu sih. Oke. Untuk teman-teman sendiri kayak gimana? Apakah mau tetap di kubu jomblo atau tetap di kubu pacaran atau justru mau beralih gitu ya? Itu tergantung dari teman-teman. Kalau ada cerita menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Dadah!